Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Universitas ABRI 1. Memang kita sudah cukup lama tidak berjumpa, di mana hal ini disebabkan saya mencalonkan diri menjadi calon legislatif untuk DPR RI. Nah, dengan pertimbangan itu, maka dikhawatirkan apapun yang saya sampaikan nanti kemungkinan akan diartikan bias oleh orang-orang tertentu. Karena itu saya memang sengaja untuk memvakumkan kegiatan ini dahulu untuk sementara. Namun karena melihat keadaan perkembangan yang sekarang ini semakin memprihatinkan, di mana kita melihat semangat kekeluargaan di negara kita ini udah semakin sangat tingginya, semakin luar biasa, seakan-akan sudah melebihi batas-batas akal sehat. Maka terlihat sepertinya negara kita, negara Republik Indonesia ini seolah-olah ingin dirubah menjadi negara kerajaan. Apakah betul kita rela membiarkan pengorbanan sia-sia orang tua kakek kita yang telah berjuang membebaskan diri dari penjajahan untuk kemudian berjuang memerdekakan negeri ini sehingga menjadi negara merdeka, negara yang berbentuk Republik Indonesia? Ini kita biarkan oleh orang-orang yang keturunannya tidak jelas apakah dulu orang tua atau kakeknya ikut berjuang. Ya, saya ragu ya, karena sekarang ini terlihat ingin merubah negara Republik Indonesia ini menjadi negara kerajaan, ya, karena terlalu tingginya semangat kekeluargaan. Ya, di negara ini semua menjadi keluarga, ya, dan semua diatur dirubah untuk kepentingan keluarga. Jadi inilah yang memprihatinkan kita, sehingga ini saya anggap sudah menjadi dalam kondisi Indonesia darurat kekeluargaan. Karena itu terpaksa saya kembali tampil menyampaikan pesan-pesan bahwa hal ini sangat berbahaya untuk generasi kita mendatang, untuk anak cucu kita ke depan. Karena itu demi anak cucu kita depan, maka kita harus melakukan perubahan, ya. Nah, jadi jelas jangan kita biarkan hal-hal yang seperti sekarang ini, yang dimana etika moral sudah tidak ada, semua sudah korupsi, sudah tidak masuk akal lagi. Bahkan semenjak KPK dirusak baik melalui undang-undangnya maupun melalui penempatan ketuanya yang jelas-jelas sudah tidak patut, ya, karena sudah seringkali sebelumnya menyalahi kode etik tapi tetap ditempatkan. Itulah kesalahan fatal dan dosa besar dari panitia seleksinya. Dan ini sebenarnya sudah ditenggarai oleh kita bahwa ini semua memang sudah direncanakan dalam rangka merampok kekayaan negara, yang dimana itu sebenarnya menjadi hak rakyat, dimana bila tidak ada korupsi atau paling tidak sedikit saja korupsi yang terjadi, maka rakyat jelas-jelas akan makmur, akan sejahtera karena mendapatkan semua hak-haknya sebagai warga negara. Karena itulah saat inilah kita harus melakukan perubahan. Nah, bagi saya yang kebetulan juga sebagai calon legislatif untuk DPR, di mana di daerah pemilihan Sumatera Barat 2, yaitu mulai dari Pasaman Barat, Pasaman Timur, Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Kabupaten Pariaman, dan Kota Pariaman. Maka saya juga mengharapkan bahwa semua ini bisa kita rubah, tetapi tetap kuncinya adalah di rakyat. Karena rakyatlah yang memegang kedaulatan
sesungguhnya di negara ini. Karena itu pilihlah calon wakil rakyat, calon legislatif yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Lihat kompetensinya, lihat rekam jejaknya, lihat integritasnya selama ini, ya. Dan juga lihat dari parpolnya, karena walau bagaimanapun sebaik-baiknya calon legislatif, bila dia berada di parpol yang tidak pro demokrasi, ya, tidak pro kepada kemanusiaan, ya, maka tetap itu akan menjadi kerajaan, ya. Karena itu kita harus selamatkan Indonesia ini. Begitu juga kepada konstituen yang ada di daerah pemilihan Sumatera Barat 2, saya mengharapkan untuk cerdas sebagaimana orang Minang selama ini cerdas dalam memilih. Jadi sangat selektif, jangan tertipu, terkecoh oleh calon-calon legislatif yang memberikan uang, karena uang itu tidak jelas sumbernya dari mana. Jelas-jelas itu pasti sumbernya dapat kita pertanyakan. Dan kemudian begitu juga yang memberikan sumbangan-sumbangan, itu tentunya ada maksud-maksud tertentu, di mana bila mereka berhasil terpilih, maka yang dipikirkannya adalah hanyalah untuk bagaimana untuk balik modal, ya? Bagaimana untuk untung sebesar-besarnya. Dia tidak akan bisa selama ini terbukti memikirkan konstituennya, pemilihnya di daerah pemilihannya. Karena bagi mereka itu menjadikan alasan bahwa toh mereka sudah bayar, mereka sudah beli suara rakyat itu. Nah, itulah merupakan suatu penghinaan bagi rakyat. Rakyat harus cerdas, rakyat harus sadar bahwa sekarang ini harus ada perubahan, sehingga tidak lagi memilih caleg-caleg yang berbagi-bagi, yang membagi-bagi duit, yang sumbang sana sumbang sini, yang duitnya tidak jelas, ya. Karena itu jelas akan merugikan rakyat di 5 tahun ke depan. Pilihlah calon legislatif yang benar-benar terlihat terbukti kompetensinya dan terbukti integritasnya. Dan rekam jejaknya tentunya itu bisa dilihat. Saya rasa untuk itu sampai di sini saya dahulu. Saya harapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.